إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, yang tentu sama-sama kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan ganjaran atas amal ibadah yang dilaksanakan dan dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena itu adalah satu kenikmatan, ya, satu kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua untuk hidup di bulan suci Ramadan. Di mana tentu kenikmatan ini harus kita syukuri. Wujud dari rasa syukur kita adalah dengan cara memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ya, satu hadis yang barangkali jarang kita dengar. Ya, di mana hadis ini menunjukkan betapa besarnya kenikmatan seseorang diberi kesempatan di bulan suci Ramadan, kesempatan hidup di bulan suci Ramadan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah suatu ketika beliau ini bermimpi. Awal dari mimpinya itu adalah dahulu, kata beliau, ada dua laki-laki yang masuk Islam.
Ada dua orang laki-laki yang masuk Islam. Dua orang laki-laki ini dulunya adalah orang Yahudi. Mereka berdua masuk Islam, datang kepada Rasulullah SAW, lalu mendeklarasikan syahadatnya di hadapan Rasul SAW. Kemudian kata sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa kanal awwalu ashaddu ijtihadan min akhihi. Kata Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, di antara dua laki-laki ini salah satunya itu lebih bersungguh-sungguh dalam ibadahnya daripada saudaranya lagi yang satunya. Dia ada dua orang masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, kata Abu Talha, ya, salah satu di antara keduanya itu lebih bersungguh-sungguh ibadahnya daripada siapa? Saudaranya yang satu lagi. Wastushhida fi ma'rakatin. Kemudian yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini ustushhida fi ma'rakatin. Dia mati atau wafat sebagai syahid insyaallah dalam sebuah peperangan. Wafat di medan pertempuran. Nah, singkat cerita, sahabat Abu Talha radhiyallahu taala anhu di suatu malam dia bermimpi. Ya, di suatu malam dia bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu sahabat Abu Talha ini berdiri di depan pintu surga. Nah, di dekat pintu surga itu ternyata ada dua orang tadi. Ya, yang satu tadi telah wafat di medan apa? Pertempuran. Dan satunya lagi, mohon maaf tadi belum kita sampaikan, satunya lagi itu diwafatkan secara biasa, bukan di medan pertempuran, tapi setahun setelahnya. Setahun setelahnya baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Talha dalam mimpinya itu dia berdiri di depan surga, di depan pintu surga. Lalu melihat dua saudara ini, dua laki-laki ini. Ya. Dan ketika itu kata Abu Talha, keluar seorang laki-laki dari dalam pintu surga. Dan dia adalah malaikat. Lalu menyuruh saudaranya yang meninggal lebih terakhir, ya, yang meninggal setahun setelah saudaranya yang meninggal di medan perang, untuk masuk ke dalam surga. Masuklah dia ke dalam surga. Kemudian laki-laki itu, ya, atau malaikat itu, ya, kembali keluar, baru setelah itu menyuruh saudaranya yang wafat duluan, yang wafat di medan pertempuran untuk masuk ke dalam apa? Surga. Setelah itu laki-laki tadi atau malaikat tadi kembali keluar dan mengatakan kepada Abu Talha, adapun ya kamu, maka kamu belum boleh masuk surga. Karena kamu belum apa? Diwafatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mimpi itu kemudian Abu Talha menceritakannya kepada para sahabat. Dia cerita ke sahabat, cerita ke sahabat. Akhirnya mimpi itu menjadi viral. Ya. Kenapa viral? Karena para sahabat heran. Kok bisa saudaranya yang ibadahnya biasa-biasa aja, tapi mati belakangan 1 tahun setelah saudaranya, kok bisa dia lebih dulu masuk surga daripada saudaranya yang mati dalam medan apa? Pertempuran. Ya. Sehingga mimpinya ini menjadi apa? Bahan perceritaan orang. Sampailah mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan, Ayyu amrihi ma'ajabu ilaikum. Di antara dua saudara ini, mana yang lebih, ya, yang lebih menakjubkan kalian? Kira-kira di antara saudara ini, mana yang lebih kalian membuat kalian lebih tertarik, mana? Ya, maka serentak para sahabat mengatakan tentu yang pertama. Karena yang pertama ini mati atau wafat di dalam medan apa? Pertempuran, dan dia lebih sungguh-sungguh dalam ibadahnya daripada saudaranya ini. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah saudaranya ini yang satu lagi, bukankah dia Allah tangguhkan kematiannya 1 tahun lebih daripada saudaranya? Maka serentak para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Kalau begitu bukankah dia puasa Ramadan?
Iya wahai Rasulullah. Bukankah dia baca Quran di bulan Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Bukankah dia melakukan sholat di bulan suci Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Bukankah dia bersedekah di bulan suci Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Bukankah ia melakukan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, haza ya bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kata Rasulullah, jarak antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Artinya yang mati belakangan ini lebih utama daripada yang lebih dulu diwafatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mati belakangan ini mendapatkan kesempatan bulan suci Ramadan lebih banyak daripada saudaranya. Ya. Karena itu kita yang mudah-mudahan nanti diberi kesempatan untuk ibadah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya, dan itu adalah merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk dapat memacu ya semangat kita agar mau kita ini beribadah, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Khususnya adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Baik, apa kira-kira ketaatan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ya, banyak ketaatan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang paling utama adalah siam, berpuasa. Kemudian setelah siam yang paling utama adalah al-qiyam, yaitu adalah bangun malam atau mendirikan sholat apa? Tarawih. Kemudian juga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian juga adalah as-sadaqah, bersedekah. Kemudian juga adalah al-i'tikaf, beretikaf. Khususnya adalah di 10 terakhir dari bulan suci apa? Ramadan. Itu amalan-amalan inti yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang Al-Quran. Khususnya tentang tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, karena di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang salah kaprah. Ya, salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Bahwa bulan suci Ramadan ini betul bahwa bulan suci Ramadan ini adalah ajang perlombaan. Perlombaan apa? Ketaatan. Ya. Tapi ketaatan di bulan suci Ramadan ini kadang-kadang atau seringkali dimaknai oleh banyak orang sebagai ajang untuk cepet-cepetan. Ya, cepet-cepetan. Khususnya baca Quran. Ya, baca Quran. Banyak orang ya mengisi bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca apa? Al-Quran. Tapi baca Qurannya cepet-cepetan. Ya, karena ingin laporan dia ke teman-temannya bahwa di bulan suci Ramadan ini saya sudah menghatamkan sekian kali hatam. Ya, kamu sudah hatam berapa? Oh, saya baru 2. Oh, saya udah 5. Ya, saya udah 10. Saya sehari aja bisa 3 kali hatam. Ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi cepet-cepetan. Kadang-kadang juga sholat taraweh yang paling terbaik adalah sholat taraweh yang cepat selesainya. Ya, walaupun rokaatnya banyak, tapi cepat selesainya. Kenapa? Bacaannya cepat. Nah, apakah seperti itu sepantasnya kita sebagai muslim berinteraksi dengan apa? Al-Quran. Ya, masa tiap tahun kita menjalani bulan suci Ramadan ini tanpa ada peningkatan dalam ibadah kita khususnya terkait dengan interaksi kita dengan apa? Al-Quran. Ya, masa Al-Quran cuma gitu dibaca aja seperti kita baca koran ya dengan cepat. Yang penting adalah apa? Hatam, tanpa kemudian Al-Quran itu memberi pengaruh, memberi perubahan dalam hidup kita. Ya, kan udah berapa tahun kita ini baca Quran? Apakah ada pengaruh yang positif
dari Al-Quran itu terhadap hidup kita, ada atau tidak? Ya, kita menjadi berubah atau tidak dengan Al-Quran itu? Atau sekedar rutinitas saja di bulan suci Ramadan, yang penting kita banyak baca Quran aja, ya. Yang penting banyak hatamin aja, ya, tanpa pernah peduli apakah Al-Quran ini merubah hidup kita atau tidak. Ya, karena itu mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, ya, dengan kualitas yang lebih tinggi lagi, bukan sekedar membacanya saja, tetapi adalah bagaimana kita bisa untuk apa? Mentadaburinya. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi kenikmatan bagi kita, ya, dimana ketika kita membacanya kita merasa kurang, ingin terus-menerus membaca, dimana ketika kita membacanya hati kita tersentuh, dimana ketika kita membacanya, ya, mata kita menjadi menangis, dimana ketika kita membacanya perubahan kita menjadi berubah ke arah yang semakin apa? Semakin baik, ya. Jadi mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, bukan sekedar kita menghatamkan saja, tetapi bagaimana Al-Quran ini kita betul-betul pahami, kita betul-betul renungi artinya, kita betul-betul dalami artinya, sehingga kemudian memberi pengaruh yang positif dalam diri kita. Sehingga kita sebagai muslim ini menjadi orang-orang yang pantas untuk hidup bahagia. Pantas untuk hidup bahagia. Baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ya, di dunia maupun di akhirat. Baik. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam kajian ini. Yang pertama adalah tentang pentingnya tadabbur Al-Quran. Yang kedua adalah tentang makna atau definisi tadabbur Al-Quran. Yang ketiga adalah tentang tujuan tadabbur Al-Quran. Yang keempat tentang syarat-syarat tadabbur Al-Quran. Dan yang kelima adalah tentang hasil atau indikator tadabbur Al-Quran. Ya, indikasinya apa? Bahwa kita telah betul-betul mampu untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Baik, yang pertama adalah urgensi tadabbur atau pentingnya tadabbur Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu atau kenapa tadabbur Al-Quran itu sangat penting? Jawabannya adalah karena di antara tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah agar Al-Quran itu ditadaburi oleh manusia. Bukan sekedar dibaca. Baca itu hanya sekedar wasilah saja. Walaupun sekedar membacanya, ya, kita dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Sekedar baca dapat pahala. Ya, sekedar baca kita dapat pahala. Tapi tidak cukup dengan membacanya saja. Al-Quran itu bisa memberi perubahan terhadap hidup kita, nggak cukup. Semua buku dalam bentuk apapun, buku apapun, kalau kita baca, tujuan kita baca apa? Kalau ada buku tuh, terus kita baca, tujuan kita membacanya apa? Minimal apa tujuan kita membacanya? Memahami, benar nggak? Memahami. Kalau tidak ada usaha untuk memahami, ya, buku yang kita baca, maka buku itu bermanfaat nggak untuk kita? Nggak ada manfaatnya. Ya, kita baca buku misalnya kita buku bahasa fisika aja, cuma dibunyikan aja, dilagukan. Ya, kita baca buku bahasa Arab, cuma kita baca aja, dinyanyikan, dilagukan. Ya, tidak ada manfaatnya kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan pemahaman apa yang terkandung di dalam buku tersebut. Nah, Al-Quran ini kan sehebat-hebatnya buku. Al-Quran ini sehebat-hebatnya buku. Maka sangat ironi, mohon maaf. Bertahun-tahun kita baca buku itu, buku yang sangat istimewa ini, tapi tanpa pernah kita berusaha untuk memahami isinya. Ya, kalau kita kuliah aja kita baca buku kan ingin paham, benar nggak? Paham supaya apa? Supaya lulus ujian, bisa menghadapi ujian. Hidup ini ujian atau bukan?
Ya, hidup ini ujian atau bukan? Ujian. Ingin lulus ujian atau tidak? Ingin baca Quran. Tapi apa cukup membunyikan huruf-hurufnya aja? Membunyikannya aja. Ya nggak cukup, walaupun itu ibadah. Ya, tapi kadang-kadang orang lebih terfokus kepada masalah yang tidak inti, lupa dari masalah yang lebih inti, yaitu memahaminya, yaitu mentadaburinya. Ya, bagus kita belajar tajwid, alhamdulillah kita tahu ya. Nun bertemu alif adalah izhar, nun bertemu dengan fa adalah apa? Ikhfa. Bagus saja, bagus. Tapi itu nggak cukup. Karena Al-Quran bukan sekedar dibunyikan, tetapi Al-Quran yang paling penting adalah dipahami supaya kita punya bekal sehingga menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini kita bisa lulus. Maka dari itu, kenapa tadabbur menjadi sangat penting? Karena di antara tujuan utama diturunkannya Al-Quran itu adalah agar Al-Quran ini ditadaburi. Ya, agar Al-Quran ini ditadaburi, dipahami. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 4 ayat tentang tadabbur. 1 ayat mengajak kita sebagai muslim secara khusus dan sebagai makhluk Allah secara umum untuk mau mentadaburinya. Sedangkan 3 ayat lainnya berisi tentang teguran, bahkan celaan yang keras bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ya, bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ya, kita bacakan ayatnya, diantaranya adalah 1 ayat di dalam surat Shad ayat 29. Dalam surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat berapa? 29. Ini catat, nanti di rumah dibaca. Baca tafsirannya. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun ini adalah kitab suci yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Mubarak. Mubarak artinya apa? Penuh berkah. Ini kitab suci yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai kitab suci yang penuh berkah. Berkah itu artinya apa? Subutul khair wa ziyadatuh. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan semakin apa? Bertambah. Berarti Al-Quran ini kitab suci yang banyak kebaikan di dalamnya. Al-Quran ini adalah bekal hidup. Al-Quran ini adalah menjawab teka-teki, segala teka-teki dalam kehidupan. Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran ini sumber kebahagiaan. Kita ingin bahagia nggak? Ingin bahagia. Orang melakukan apa aja ingin bahagia. Orang nikah ingin apa? Bahagia. Ya kan? Kadang mohon maaf, para jomblo-jomblo kan suka ditanya, kenapa kok nggak nikah-nikah? Kan gitu kan? Kok kamu nggak nikah-nikah? Sekarang yang udah nikah kita tanya, kamu nikah untuk apa? Ayo. Yang sekarang udah nikah-nikah, nikah untuk apa? Apa aja jawabannya? Yang penting semua orang, baik yang belum nikah ataupun yang sudah nikah, sama-sama ingin kebahagiaan. Benar nggak? Sama-sama ingin kebahagiaan. Di Quran ada nggak penjelasan tentang kebahagiaan? Ya ada dong. Ya ada. Tapi kenapa orang Islam banyak yang tidak bahagia? Karena nggak pernah membacanya. Orang malah sibuk tuh, ya, ke Gramedia beli buku bestseller yang judulnya happiness. Apa happiness? Kebahagiaan. Pokoknya buku apa aja judulnya happiness tentang kebahagiaan pasti bestseller. Ya, pasti bestseller.
Orang hatam, sebulan udah hatam. Quran sebulan hatam nggak? Kalau setahun sekali aja udah untung. Kalau setahun sekali aja udah untung. Jadi kita punya sumber kebahagiaan, kata Allah mubarak. Tapi kita nggak pernah buka. Justru buatan manusia yang isinya cuma pengalaman. Benar nggak? Orang kalau nulis tentang kunci kebahagiaan, itu kan pengalaman dia. Pengalaman dia belum tentu cocok bagi orang lain. Belum tentu juga dia jujur tentang pengalamannya. Setiap buku pasti penulisnya di kata pengantar mengakui kelemahan dirinya. Benar nggak? Ya kan? Setiap buku loh. Pasti di mukadimahnya setiap buku pasti penulis akan mengakui kelemahannya. Ya, bahwa buku ini tidak sempurna, buku ini hanyalah usaha, ya pasti banyak kesalahan. Kami menerima kritik dan saran. Benar nggak? Tapi kalau Al-Quran enggak. Al-Quran kita buka halaman pertama, habis Al-Fatihah, langsung Al-Baqarah, langsung Al-Quran nantang kita. Nantang kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Wa Allah. Ini buku tidak ada apa? Keraguan di dalamnya. Kamu percaya apa enggak? Ini buku tidak ada keraguan di dalamnya. Orang beriman. Ini enggak ada keraguan di dalamnya. Ya, makanya ada orang non muslim ya. Malah banyak. Jerry Miller kalau nggak salah namanya, Jerry Miller. Seorang fisikawan atau ahli matematika dari Kanada kalau nggak salah. Nanti antum cari Jerry Miller. Ya. Dia tadinya tidak suka sama Al-Qur'an. Tapi pas buka Al-Qur'an langsung dia baca. Dzalikal kitabula raiba fi. Ini buku tidak ada keraguan di dalamnya. Wah, merasa tertantang dia. Wah, ini Qur'an nih. Dia kira kan Quran karangannya Nabi Muhammad. Dia bilang ini Muhammad ini sok-sokan ini. Nulis buku langsung nantang aneh nih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wah, aneh, cari sekalian. Dicari. Untuk dia mencoba untuk mencari kesalahan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Dia cari mulai dari Al-Fatihah sampai akhir. Apa yang terjadi? Bukannya dia dapatkan, malah dia masuk Islam. Malah dia masuk apa? Islam. Setelah masuk Islam dia menulis buku. Judulnya apa? The Amazing Quran. The Amazing Quran. Quran yang sangat menakjubkan. Ini orang baru masuk Islam. Udah langsung mengatakan Quran yang sangat menakjubkan. Kita puluhan tahun masuk Islam. Tuh Quran cuma dipajang doang. Ya, cuma dipajang di masjid-masjid, di rumah-rumah. Saya yakin di rumah-rumah itu banyak Quran yang berdebu. Banyak Quran yang berdebu. Ya. Walaupun di akhir zaman ini banyak donasi Quran. Donasi Quran banyak banget ya sekarang. Donasinya banyak, tapi yang baca sedikit. Wakaf Quran itu banyak tuh. Tapi yang baca berapa orang? Padahal sekedar baca itu nggak cukup itu. Harus tadabbur kalau mau berubah dalam hidup kita. Ya. The Amazing Quran. Itu orang kalau baca Qurannya dengan apa namanya? Dengan betul-betul serius. Jadinya seperti itu. Dalam surat Jin juga kan ketika Jin mendengar bacaan Nabi Muhammad membaca Al-Quran, apa kata Jin? Inna sami'na Qur'anan ajib. Kami mendengarkan Al-Quran ini adalah kitab suci yang ajib, yang amazing. Kenapa amazing? Yahdi ila rusdi. Ini buku nuntun kita kepada rusdi, jalan yang benar. Menuntun kita menuju jalan yang benar. Menuntun kita dalam kehidupan. Ya Allah, nggak ada buku sebaik Al-Quran, nggak ada. Nggak ada. Makanya sayang kalau kita sebagai orang beriman ini, buku-buku bestseller yang ditulis oleh orang, kita hatam berkali-kali.
kita lahap. Nah, Al-Quran nggak pernah kita baca, jarang kita baca. Ya, coba buku judul kebahagiaan, orang habis baca, udah habis. Tentang kebahagiaan ke Gramedia, coba itu best seller ditulisnya. Ya, memang di Quran nggak ada penjelasan tentang kebahagiaan. Memang nggak ada. Coba baca tentang buku-buku bahagian itu semuanya di Quran ada. Ya, yang terakhir buku tentang kebahagiaan ini yang apa? Yang sekarang ini apa? Udah beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang masih best seller. Ada buku tentang kebahagiaan, judulnya adalah Happiness Inside. Bahagia dari dalam. Ya, itu bagus itu. Bahagia dari dalam. Siapa yang nulis? Yang nulis orang Bali. Sekarang tinggal di Bali. Namanya Gobin Vasdev. Gobin Vasdev. Ya, dia nulis tentang pengalaman dia mencari kebahagiaan. Yang menakjubkan apa? Dia S1 aja nggak lulus. S1 aja kagak lulus. Jangankan dia lulusan psikologi, bukan. S1 aja nggak lulus. Tapi buku itu dibacakan oleh semua orang, baik yang nggak sekolah ataupun bahkan yang sekolah sampai tingkatan tinggi. Ya, artinya bahwa orang berpendidikan tinggi pun nggak mesti dia bahagia. Karena dia baca buku orang yang nggak lulus S1. Di situ banyak konsep-konsep kebahagiaan yang sesungguhnya di Quran itu lebih komplit lagi. Di antaranya apa tadi? Happiness inside, bahagia dari dalam. Dia mengatakan bahwa kita itu sering mengaitkan kebahagiaan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, kita itu seringkali mengaitkan kebahagiaan kita dengan sesuatu yang ada di luar kita. Karena itu kita selalu berkompetisi dalam kompetisi yang sesungguhnya tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, selalu mengaitkan kebahagiaan itu dengan apa? Sesuatu yang di luar. Kalau bapak-bapak misalnya senang koleksi mobil, misalnya, ya, dianggapnya semakin banyak mobil itu semakin apa? Bahagia. Padahal kan enggak. Tanya aja orang yang mobilnya mewah, pusing tiap tahun bayar pajak, ya enggak? Kegores sedikit, apa yang terjadi? Itu bukan mobilnya doang yang tergores, hatinya pun tergores. Betul enggak? Ya, ibu-ibu juga gitu, mengaitkan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang di luar, itu tas mahal. Ya, tapi apakah bahagia dengan itu? Enggak. Kan bahagia itu dalam hati. Karena kita selalu mengaitkan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang ada di luar kita, sehingga kita berkompetisi dalam hal yang sesungguhnya tidak bermanfaat, justru membuat kita semakin terpuruk. Ya, kita lihat medsos, orang pamer mobil, waduh, ingin. Gimana ya caranya supaya kaya cepat? Ya, wah ikutlah ini saham dan lain sebagainya misalnya. Nggak peduli halal ataupun apa? Haram, nggak peduli. Udah, ikut aja. Padahal akan bahagia atau tidak? Belum tentu bahagia itu. Sehingga kita apa? Berkompetisi terus, merasa harus mengejar itu. Ya. Dan padahal itu semua semu. Dan Al-Quran mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian ini berlomba-lomba untuk memperbanyak materi kesenangan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai kalian ini apa? Harus ditanam di dalam apa? Kubur. Kalau sudah ditanam di dalam kubur, kira-kira bisa pakai pakaian yang jutaan atau enggak? Ya, outfit of the day, kata anak muda sekarang. Ya, kalau udah dikubur bisa nggak? Ini kain kafan saya harganya 3 juta, bisa nggak? Yang bawah harganya 5 juta. Ini yang bawah saya pakai sepatu harganya 600 juta. Bisa kayak gitu. Orang udah mati. Boro-boro. Kain kafannya sama semua. Kadang-kadang juga dia nggak bayar, dapat dari masjid. Ya, apalagi mobilnya, apalagi dan lain sebagainya. Ya, nah kata dia apa? Kitalah yang paling bertanggung jawab akan kebahagiaan diri kita sendiri. Kitalah yang bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Ya, itu kata dia. Kata saya sebagai orang Muslim,
Kitalah yang punya modal utama dengan ajaran Al-Quran kita untuk hidup apa? Bahagia. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dia beramal salih sedang dia beriman. Cuma dua aja kuncinya, tapi coba antum tafsirkan. Coba antum dalami. Iman dan amal soleh itu gimana? Ya, barang siapa beramal soleh sedang dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan karuniai, kami Allah. Masa nggak percaya sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Lebih percaya mana? Sama Allah atau sama bos? Nah, ini orang-orang Bogor khususnya nih. Lebih percaya mana? Sama Allah atau sama atasan? Harusnya sama Allah. Cuma kadang-kadang iman itu manis di bibir aja. Basah di bibir, kering di hati. Apalagi prakteknya. Jauh dari kata iman. Iman itu artinya apa sih? Percaya benar, yakin, nggak ragu sedikit pun. Dan itulah yang menjadi pendorong kita untuk berbuat. Berarti kalau ada orang, dia mengatakan, kamu beriman nggak? Beriman, tapi nggak sholat. Ya imannya kalau nggak kosong ya nggak sempurna, benar nggak? Karena yang namanya iman itu menjadi pendorong utama seseorang untuk melakukan sesuatu. Makanya saya tanya orang Bogor, lebih percaya mana? Lebih iman mana? Kita iman kepada Allah atau iman kepada atasan? Harusnya kepada Allah kan? Tapi prakteknya orang lebih beriman kepada atasan daripada kepada Allah. Orang Bogor mohon maaf ya, banyak kerjanya di Jakarta. Benar nggak? Belum subuh jam 3, dia udah berangkat jam 3 kemana? Stasiun berangkat jam 3. Orang Bogor banyak kan? Ya, berangkat pagi-pagi. Yang mending sholat subuh. Kalau kagak sholat subuh, banyak nggak yang nggak sholat subuh kira-kira? Berangkat pagi-pagi naik kereta, pulang nanti sore sampai rumah malam, desek-desekan, benar nggak? Kira-kira kalau ditanya, kenapa dia melakukan itu? Subuh-subuh udah berangkat, ya, nanti sore baru pulang, rela desek-desekan di dalam apa? Kereta di KRL, rela dia. Rela pagi-pagi dia udah bangun dia pagi-pagi. Berangkat naik KRL, transit dia. Ganti lagi kereta. Ya, jalan dia. Pesen dia Gojek. Sampai dia. Dari rumah udah nyiapin sarapan. Benar nggak? Terus dia kerja, sore nanti baru pulang, masuk KRL, desek-desekan, sampai rumah pulang. Tiap hari seperti itu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Karena dia beriman dalam tanda kutip kepada atasannya bahwa nanti di akhir bulan atasannya bakal memberi apa? Gaji. Iya kan? Coba kalau dia bekerja di suatu perusahaan yang gajinya nggak tentu, nggak berangkat dia. Tapi ketika dia beriman bahwa akhir bulan nanti dapat gaji, berangkat jam 4, jam 3 dari stasiun Bogor juga oke. Nggak apa-apa. Sarapan disiapin udah. Benar nggak? Motor udah nggak apa-apa, diparkirin di situ di stasiun. Nanti transit desek-desekan nggak apa-apa. Kenapa? Saya yakin akhir bulan dapat gaji. Anda yakin nggak kalau sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Bukan lebih dapat gaji lagi itu. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Yang melakukan kira-kira jam segitu tuh. Lebih banyak orang di stasiun atau di masjid? Lebih banyak orang di stasiun atau di masjid? Makanya iman itu, mari kita tafsirkan di iman itu dengan dalam. Bukan sekedar yakin. Prakteknya bagaimana? Ya,
Iman itu artinya adalah keyakinan yang tidak ada keraguan, sehingga itu menjadi pendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi banyak orang beriman, mengaku beriman kepada Allah, tapi itu hanya manis di bibir saja, kering di dalam apa? Hati. Jadi kembali kepada ayat tadi, bahwa tadabbur ini sangat penting. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab suci yang kami turunkan kepada wahai Muhammad. Dari kata turunkan itu saja sebenarnya sudah menunjukkan ini kitab suci yang luar biasa. Karena turunkan itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu berasal dari mana? Dari atas. Ya, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarak, sebagai kitab suci yang penuh dengan apa? Keberkahan. Untuk apa itu diturunkan? Kan proses penurunannya saja kan sungguh luar biasa. Luar biasa loh. Kalau boleh dikatakan, launchingnya Al-Quran itu kan luar biasa. Launchingnya Al-Quran. Benar nggak? Launchingnya Al-Quran kan luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena turunnya di satu malam yang sangat berkah. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Yang nurunin siapa? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan pengagungan yang luar biasa terhadap kitab suci Al-Quran. Tapi orang di dunia ini acuh aja kepada Al-Quran, acuh tak acuh. Cuma disimpan doang, dirak. Dibacain juga biasa aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Padahal kitab suci yang luar biasa, mubarakun. Ya, karena itu kata Allah, tujuan diturunkannya ini apa? Liyadabbaru ayatih. Agar orang-orang mentadaburi ayat-ayatnya, ditadaburi. Nanti kita akan jelaskan apa makna dari tadabbur. Kenapa ditadaburi? Al-Quran itu supaya ditadaburi supaya apa? Dalam lanjutan ayatnya mengatakan, Allah mengatakan, waliyatadzakkara ulul albab. Agar orang-orang yang berakal, ulul albab itu artinya orang-orang yang berakal, yatadzakkar, menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir, sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Jadi Al-Quran ini petunjuk. Ketika Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka orang yang erat hubungannya dengan Al-Quran akan selalu berada di atas petunjuk dalam hidupnya. Kenapa? Karena setiap kali melihat petunjuk itu dia ingat apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Kan hidup ini perjalanan, benar nggak? Bahkan perjalanan yang melelahkan. Lelah nggak hidup ini? Nah, jujur, lelah nggak hidup ini? Lelah. Tapi lelahnya untuk apa? Lelahnya untuk apa? Lelah untuk apa? Kalau lelah untuk lillah, itu lelah yang menyenangkan. Tapi kalau lelah untuk li ghairillah, itu lelah yang memayahkan. Nggak pernah ada ujungnya. Terus kita dalam kepayahan. Kita semua lelah. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Nah, itu. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu lelah. Betul-betul lelah. Tapi pada akhirnya, karena dunia ini adalah perjalanan, yang semua kampung halaman kita sama. Kalau lebaran, kampung halaman kita beda. Tapi kalau perjalanan hidup dunia sampai akhirat, kampung halaman kita itu sama. Apa? Cuma apa? Akhirat. Dalam banyak ayat kan Allah mengatakan, wa ilaihil masir, wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Hanya kepadanya kita kembali. Hanya kepada Allah aja. Nggak ada orang dikubur, ya, terus nggak kembali kepada Allah. Nggak ada. Nggak ada orang dikubur, terus pasti bangkitkan, dia ada di alam lain yang berbeda dengan kita. Enggak. Semua yang mati, dikubur, dan lain sebagainya, pulang-pulangnya kepada siapa? Allah. Jadi hidup ini perjalanan. Umpamanya seperti perjalanan kita di dunia ini.
Ada jalan yang lurus, ada jalan yang apa? Berkelak-kelok. Di setiap jalan itu ada rambu. Ya, ada apa? Rambu. Rambu itu tanda. Tanda itu dalam bahasa Arabnya apa tanda? Ayat. Kenapa Al-Quran disebut ayat? Karena dia tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Orang yang paham tanda-tanda itu, dia ingat harus apa. Ya, makanya contohnya di dunia aja orang mau nyetir, mau melakukan perjalanan, kan harus dapat SIM, bener nggak? Orang supaya dapat SIM, kalau benar-benar dapat SIM yang nggak nyogok ya, kan harus belajar, bener nggak? Paling nggak kan tahu rambu-rambu itu, bener nggak? Banyak kan sekarang orang-orang mobilnya bagus-bagus, tapi rambu dia nggak tahu. Atau dia udah tahu, cuma nggak mau melaksanakan. Dia kan harus tahu kalau ada P, terus ada strip merah, artinya apa itu? Kita nggak boleh parkir di situ. Padahal nggak ada tulisannya ya, dilarang parkir. Tapi itulah tanda, P, strip. Itu tanda. Tanda itu buat kita ingat, oh kita nggak boleh parkir di sini. Ya, jalan lagi ada tanda-tanda, oh gelak-gelok, 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 gelak. Oh bentar lagi apa jalannya apa? Berkelak-kelok. Ada tanda lagi angka 80. Oh, maksimal kecepatan hanya apa? 80. Itu tanda. Quran juga tanda. Agar kita pahami, terus kita ingat, oh kalau ada peristiwa ini, kita harus gini. Oh kalau kita dalam keadaan seperti ini, kita harus gini. Kalau kita diuji misalnya, para orang beriman kan tahu. Banyak orang yang tidak beriman kan nggak tahu kalau dia diuji harus apa. Ya, banyak orang ketika diuji kan langsung dia nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia cari-cari sendiri. Oh, kalau kita diuji ini kita harus minum racun aja deh. Ya. Oh, diuji gimana? Gantung diri aja. Kenapa? Gantung diri udah masalah, udah habis selesai. Wah, enggak. Kalau orang Islam enggak. Ya, enggak. Kalau orang Islam tahu. Dalam Al-Quran dia baca. Enggak ada orang sehebat apapun yang enggak diuji. Enggak ada. Bahkan orang yang terlihat di hadapan kita tersenyum, bukan berarti dia nggak diuji. Tapi dia menyembunyikan kesedihannya. Ya, tapi dia tidak menceritakan ujian-ujian hidupnya. Artis di televisi itu yang bikin kita ketawa, apa dia nggak diuji? Ya, yang pamer Lamborghini-nya banyak, Jaguar-nya banyak, Tesla-nya banyak, apa dia nggak diuji? Mungkin hidup kita lebih nikmat daripada hidup dia, benar loh? Ya enggak? Tidur kita lebih nyaman daripada tidur dia, benar enggak? Kita bisa puluhan jam, berjam-jam tidur, belum tentu dia bisa. Buktinya banyak artis-artis itu mohon maaf terjerat narkoba, benar enggak? Kurang apa sih hidup materinya? Tapi kok masih dia minum? Ya, kita dengan makan sederhanaan aja sayur asem, ya ikan asin, sambal, lalap, itu kita udah bahagia luar biasa. Alhamdulillah. Benar. Ya, orang makan daging yang sumas, ya sepotongnya harganya jutaan, ya daging sapi dari luar negeri. Belum tentu makan itu dia bahagia. Belum tentu terucap dari bibirnya apa? Alhamdulillah. Belum tentu. Ya. Maka dari itu ini Al-Qur'an sangat luar biasa. Lihat dabbaru ayatihi, agar manusia ini mentadaburi ayat-ayatnya untuk apa? Liyatadzakkara ulul albab. Liyatadzakkar, agar orang-orang yang berakal ini ingat. Ingat ketika melihat tanda-tanda itu dia ingat harus apa yang harus dia lakukan. Ya, maka dari itu penting kita mendalami Al-Qur'an. Penting. Al-Qur'an itu Masya Allah, itu banyak sekali kisah yang membuat kita tegar dalam menghadapi kehidupan. Tegar. Kita yang di sini nih pasti punya masalah. Punya masalah kan semuanya kan? Punya masalah kan? Punya semua. Emang nggak ada manusia yang nggak punya masalah? Nggak ada. Bahagia itu bukan tanpa masalah loh. Bahagia itu adalah ketika kita bisa menghadapi masalah.
Itu. Sekarang manusia yang paling dekat dengan Allah siapa? Para nabi. Nabi punya masalah nggak? Oh punya. Masalahnya bukan dengan kaumnya aja. Bukan dengan pengikutnya aja. Masalah rumah tangga ada nggak Nabi? Ada. Makanya baca Al-Quran. Nabi Lut, istrinya ngedukung dia nggak? Enggak. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Ya, anaknya nggak mau ngikutin dia. Lah kita anak cuma bandel main lato-lato aja pusing. Ya kan? Anak kita cuma bandel, berisik main lato-lato. Oh, dia anak bandel banget, badung banget. Padahal Nabi itu anaknya ada yang kafir, ya, ada yang istrinya kufur. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Nabi Yusuf alaihi salam, ya Allah, baca surat Yusuf. Ya, baca surat Yusuf yang kata Allah apa? Ahsanal qasas. Ini adalah kisah yang apa? Terbaik. Nabi Yusuf alaihi salam, apa ujiannya? Konflik dalam rumah tangga, ya, atau sesama saudara. Benar nggak? Saudara-saudaranya nggak senang sampai sama dia. Sampai mencelakakan dia. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Jadi bahagia itu bukan berarti hidup tanpa masalah, enggak. Ya, itu cuma semboyan aja, mengatasi masalah tanpa apa? Masalah. Nah, itu bohong, itu banyak masalahnya itu. Ya. Yang sesungguhnya terjadi adalah semua orang punya masalah. Yang bahagia itu adalah orang yang bisa menghadapi masalah tersebut. Orang yang beriman itu punya petunjuk yang luar biasa dalam Al-Quran. Harusnya bisa hidup bahagia. Dalam arti setiap masalah dia bisa menghadapinya dengan cara yang apa? Baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi intinya adalah Al-Quran ini diturunkan dalam rangka untuk ditadaburi. Tadi ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 29. Nanti bisa dilihat lagi ada dalam surat An-Nisa ayat 82. Ya, kemudian juga ada surat Muhammad ayat 24. Di surat Muhammad ayat 24 ini teguran yang sangat menampar. Teguran yang sangat menampar. Saya bacakan aja surat Muhammad ayat 24. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidakkah manusia mau mentadaburi Al-Qur'an? Kenapa sih nggak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ya. Jadi seolah-olah Allah itu menawarin, ini nih barang yang terbaik ini. Kamu nggak mau ngambil. Ini buku terbaik ini, kamu nggak mau baca. Kamu nggak mau kaji isinya. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kalian itu ada penutupnya. Sehingga nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi seolah-olah Allah menawarkan kita, afala yatadabbarunal Qur'an. Ini ada buku yang terbaik ini, kamu nggak mau mentadaburinya. Kamu ada masalah jangan-jangan sama hati kamu ini. Ya, jangan-jangan ada masalah sama hati kamu. Kira-kira ya kalau masalah urusan dunia misalnya, mohon maaf ya, contoh aja. Orang nggak punya motor, kita kasih motor, mohon maaf saya sebut merek misalnya, motor yang disukai oleh banyak orang, katakanlah NMAX lah. Ya, kita kasih motor itu. Dia padahal nggak punya motor, kita kasih, terus dia nggak mau. Padahal dia butuh. Itu kan mohon maaf orang bodoh kan. Ketika dia butuh, dia dikasih cuma-cuma, nggak ada apa-apa. Tapi dia nggak mau terima. Nah ini Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kamu nggak mau mentadaburi buku ini. Buku yang ada cacatnya. Ada cacatnya nggak Al-Quran? Nggak ada. Semua buku di dunia ini selain Al-Quran, kalau satu kata, dua kata, tiga kata dirubah, orang banyak yang nggak tahu. Benar nggak? Banyak orang nggak tahu.
Kalau Al-Quran jangankan 2 kata, 2 kalimat, 3 kalimat, 1 titik aja ketahuan. Quran ditambahin 1 titik bakal ketahuan. Karena huruf Arab itu kan tambah satu titik jadi berubah kan. Ba kalau ditambahin 1 titik jadi apa? Ya. Nun kalau tambahin 1 titik jadi apa? Ta. Ta tambahin 1 titik jadi apa? Ta. Quran ini tambahin aja 1 titik bakal ketahuan. Karena ada jutaan orang hafal Quran. Jadi apa? Al-Quran ini sudah teruji keotentikannya. Keasliannya udah teruji berabad-abad lamanya. Ada nggak buku yang teruji ke apa? Keasliannya berabad-abad lamanya seperti Al-Quran? Ada nggak? Ini buku keasliannya terjaga sampai selama berabad-abad tahun lamanya. Lah kok kita biasa-biasa aja lihat Al-Quran ini biasa-biasa aja. Ya, maka itu nanti baca di surat Al-Mursalat. Surat apa? Al-Mursalat. Hafal ya surat Al-Mursalat ya? Ya lumayan panjang ya. Tapi intinya surat Al-Mursalat itu banyak ayat diulang-ulang dengan bunyi yang sama. Siapa yang tahu? Ah, ibu-ibu tahu. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka orang yang mendustakan ini Al-Quran. Celaka. Ini Quran yang buku yang terbaik. Celaka kalau orang mendustakan. Diulang-ulang itu. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Diulang-ulang. Nanti baca surat Al-Mursalat ya. Ya. Celakalah orang-orang yang apa? Mendustakan Al-Quran. Nah, nanti ayat terakhir. Ini ayat terakhir ini tamparan banget nih. Ayat terakhir dari surat Al-Mursalat. Siapa yang hafal? Allahu Akbar. Ibu-ibu. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Allahu Akbar. Apa fabi ayyi haditsin? Dengan perkataan siapa lagi? Hadis kan artinya perkataan. Perkataan Allah itu kan Quran. Dengan perkataan apa lagi selain Al-Quran kalian mau beriman? Ya, omongan siapa lagi yang mau kamu percaya? Kalau Al-Quran kalian nggak percaya. Artinya apa artinya? Kalau Al-Quran nggak jadi pegangan hidup kita, terus pegangan hidup kita apa jadinya? Kan pegangan satu-satunya pegangan yang sangat kokoh dan tidak akan pernah rapuh adalah apa? Al-Quran. Jika itu kalian tidak jadikan pegangan dalam hidup, terus mau buku siapa yang jadi pegangan? Hah? Mau buku siapa yang jadi pegangan kita? Ini siapa? Mau sumber apa yang bisa kita jadikan dalam kehidupan kita sebagai pedoman dalam hidup? Makanya orang yang jauh dari Al-Quran itu hidupnya bingung. Hidupnya bingung. Kadang ikut ini, nanti ikut ini. Kadang ikut ini, ikut ini. Kadang ikut ini. Terus aja gitu. Berubah-ubah. Kenapa? Pegangannya nggak kuat. Kalau Al-Quran kan pegangannya kuat. Satu-satunya buku yang keasliannya terjaga 14 abad lebih. Ya, itu cuma masalah keaslian aja. Belum isinya. Kalau orang mau mentadaburinya. Maka itu teguran keras sekali dalam surat Al-Mursalat itu. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi, dengan ucapan apa lagi selain Al-Quran kalian bakal beriman. Ya, kalau kalian nggak percaya terus sama Allah aja nggak percaya, berarti sama manusia nggak akan pernah percaya. Kalau kalian nggak pernah percaya sama manusia, ya udah hidup kalian akan bingung terus. Ya, maka itu teguran keras. Maka tadi juga surat apa tadi? Muhammad ayat berapa? 24. Allah menegur kita, kamu nggak mau mentadaburi ini kitab suci. Jangan-jangan kalau kalian nggak mau mentadaburi, jangan-jangan ada penyakit dalam hati kalian. Ada penyakit. Dan seburuk-buruk penyakit adalah penyakit yang parah tapi kita tidak pernah merasakannya. Penyakit yang kronis tapi kita tidak pernah merasa bahwa penyakit itu membahayakan kita. Sehingga apa? Kita nggak pernah perlu untuk berobat.
kita nggak pernah merasa perlu untuk apa? Berobat. Mohon maaf. Kalau sekarang ini kita divonis dokter, Bapak, Pak, ya, Bapak ini terkena penyakit kanker hati. Auzubillah. Kira-kira langsung ke dokter nggak? Langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Kalau divonis dokter. Sekarang ini mohon maaf. Kita baca Quran. Hati kita nggak pernah terpengaruh dengan Al-Quran yang kita baca. Hati kita nggak pernah tertarik untuk mentadaburi apa yang kita baca. Sebenarnya hati kita sakit nggak? Sakit itu. Tapi kita langsung cari dokter nggak kira-kira? Dalam tanda kutip, orang yang bisa mengobati hati kita. Harusnya cari. Bagaimana mencarinya? Di majelis ilmu. Mencari ilmu. Bukan malah merasa hidup kita baik-baik aja. Ya, baik-baik aja. Nanti pas ditimpa musibah besar, mohon maaf nih, banyak orang baru ditimpa musibah besar, baru dia apa? Sadar. Ya, mohon maaf istilah sekarangnya hijrah. Bukan berarti hijrah nggak baik, baik. Tapi jangan sampai kita menunggu musibah besar baru kita sadar. Jangan. Ya. Tapi dalam kehidupan kita berusaha kita selalu berada di atas jalur yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa? Rasulnya. Ya. Maka dari itu ayat dalam surat Muhammad tadi ini adalah teguran keras. Ya, bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi apa? Al-Qur'an. Ya, tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Baik. Jadi tadabbur itu sangat penting karena tadabbur itu adalah tujuan diturunkannya apa? Al-Qur'an. Apa sih sesungguhnya pembahasan poin selanjutnya adalah apa sesungguhnya makna dari tadabbur? Apa makna dari apa? Tadabbur. Tadabbur itu artinya apa? Ya, apa arti dari tadabbur? Tadabbur itu adalah kata dalam bahasa Arab yang sudah mengalami penambahan huruf. Tadabbur, penambahan huruf. Kata ini aslinya 3 huruf saja. Yaitu dal, huruf dal, kemudian huruf apa? Ba, kemudian huruf apa? Ro. Dal, ba, ro. Ada penambahan huruf yang pertama ta, tada, kemudian tasdid itu di huruf ba-nya. Jadi tadabbar. Tadabbar, tadabbur. Kata ini aslinya 3 huruf. Da, ba, ro. Ada satu kata yang familiar di telinga kita dan sering kita ucapkan. Ya, terdiri dari 3 huruf. Da, ba, ro. Kata apa itu? Hah? Ada kata bahasa Arab. Ya, terdiri dari huruf dal, ba, dan ro. Apa kira-kira huruf kata apa? Hah? Bagian belakang manusia apa namanya? Dubur. Ya, dubur itu bukan berarti bagian belakang manusia saja. Dubur itu artinya bagian belakang dari segala sesuatu. Ya, bagian belakang dari apa? Sesuatu. Atau dubur juga berarti adalah bagian terakhir dari sesuatu. Ya, bagian terakhir dari apa? Sesuatu atau bagian belakang dari apa? Sesuatu. Mohon maaf, dubur disebut dubur karena ada di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang. Kalau di depan namanya apa? Kubul, ya kan? Kubul, lawannya kubul adalah apa? Dubur. Disebut dubur kenapa? Karena ada di belakang. Ada di akhir dari sesuatu. Ya. Karena itu di antara makna dubur itu adalah belakang atau sesudah atau akhir dari sesuatu. Contoh misalnya ya penggunaan kata dubur yang berarti akhir atau
belakang dari sesuatu. Contohnya adalah sebuah hadis disesuaikan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Siapa yang tahu pesannya? Pesan tentang doa. Nabi pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa berdoa dengan doa tertentu. Siapa yang tahu? Doanya apa? Masya Allah, ini ibu ini Masya Allah, jawab terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku agar senantiasa mengingatmu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Pertanyaannya ini dibaca kapan? Hah? Sebelum salam. Atau apa? Ada pendapat lain mengatakan setelah sholat. Kenapa ada yang mengatakan sebelum salam? Ada yang mengatakan setelah apa? Sholat. Karena mereka berbeda dalam penafsiran kata dubur. Jadi Nabi berpesan kepada Mu'adz. Nabi melihat Mu'adz, lalu Nabi memanggilnya. Ya Mu'adz. Dipanggil Mu'adz. Wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'adz. Kemudian beliau mengatakan, Nabi mengatakan, wala tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi, wala tada'anna. Jangan pernah engkau tinggalkan dubura kulli salat. Di setiap dubur salat untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya dubur di sini? Ada yang mengatakan di belakang. Artinya dubur salat, di belakang salat, artinya setelah apa? Salat. Jadi doa ini dibaca setelah salat. Ada yang mengatakan dubur itu artinya akhir dari sesuatu. Duburus shalah berarti akhir dari apa? Salat, yakni ketika tahiyat sebelum apa? Salat. Sedangkan beberapa masyayikh kita, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk juga adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka memperinci. Kalau ada perintah untuk dilakukan, kalau ada perintah sesuatu dilakukan pada dubur sholat, maka dubur sholat itu bisa berarti setelah sholat, bisa berarti akhir dari apa? Sholat, yaitu ketika tahiyat. Bisa dua-duanya. Tinggal dilihat perintahnya apa. Nah, tinggal lihat perintahnya apa? Apa? Kata Ibnu Taimiyah. Kalau perintahnya berdoa, maka duburus sholat artinya akhir sholat. Yaitu masih di dalam sholat, tetapi bagian terakhirnya. Yaitu pada setelah tahiyat apa? Akhir. Kalau perintahnya doa. Karena kata beliau, karena kalau doa itu justru yang tepat adalah ketika kita masih di dalam apa? Sholat. Karena dalam sholat itu kita dekat dengan siapa? Allah. Tapi kalau perintahnya adalah berzikir, maka duburus sholat artinya adalah apa? Setelah apa? Sholat. Ya, setelah sholat. Nah, yang ingin kita tarik kesimpulan dari apa yang kita uraikan tadi adalah, intinya adalah bahwa dubur itu bisa berarti akhir dari sesuatu, bisa berarti apa? Apa yang ada di belakang sesuatu atau sesudah sesuatu. Itu arti dubur. Nah, makna ini ada kaitannya dengan tadabbur. Ada kaitannya dengan apa? Tadabbur. Kalau dubur itu berarti adalah akhir dari sesuatu atau apa yang ada di balik sesuatu, maka tadabbur itu adalah usaha untuk menyingkap apa yang ada di akhir sesuatu
atau menyingkap apa yang ada di balik sesuatu. Ya, itu makna tadabbur secara umum. Jadi kalau dubur itu artinya apa tadi? Akhir dari sesuatu atau apa yang ada di balik apa? Sesuatu. Maka tadabbur itu adalah usaha untuk menyingkap apa yang ada di akhir sesuatu atau apa yang ada di balik apa? Sesuatu. Itu tadabbur. Ya. Karena bahasa Arab ini Masya Allah sangat unik ya. Ada yang belajar bahasa Arab nggak di sini? Dikit-dikit. Belajar bahasa Arab ada? Belajar nggak? Insya Allah ya. Ada yang belajar sorof nggak? Sorof itu belajar tentang struktur kata. Itu sorof. Ada nahwu. Nahwu belajar tentang struktur kalimat. Ada lagi balaghah. Balaghah itu tentang keindahan kata atau kalimat. Bagaimana membuat kalimat itu betul-betul mengena. Itu balaghah. Itu ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu banyak. Paling dasar ya sorof dan nahwu. Sorof itu tentang struktur kata. Bagaimana suatu kata itu dibentuk. Ada kata dasar. Namanya fi'lul mujarrad. Ada kata yang ditambah. Namanya fi'lul mazid. Ya kan? Kalau ada kata dasar lalu ditambah. Pasti tambahan itu mengandung pula tambahan makna. Paham ya? Kalau ada kata, terus ada tambahan pada kata itu, maka penambahan itu juga mengakibatkan penambahan apa? Makna. Ilmu dalam bahasa Arabnya apa? Ilmu. Bahasa Arabnya apa ilmu? Ya ilmu, benar enggak? Mencari ilmu, belajar bahasa Arabnya apa? Ta'allama, dari kata ilmu. Ta'allama. Usaha untuk mencari ilmu. Ya. Beban apa beban dalam bahasa Arab? Beban. Ya. Kulfah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kulfah. Kalamfa. Membebani diri sendiri, memaksa diri, takalluf. Ya. Takalluf. Ya. Tadi dubur artinya apa dubur? Akhir dari sesuatu atau belakang dari apa? Sesuatu. Ketika ditambah menjadi tadabbur, maka itu menunjukkan adanya usaha. Karena wazan itu pola ya, pola kata dalam bentuk tafa'ul itu diantara maknanya adalah usaha. Ya, upaya. Dubur artinya belakang dari sesuatu atau akhir dari sesuatu, maka tadabbur artinya adalah usaha untuk menyingkap akhir dari sesuatu atau apa yang ada di belakang apa? Sesuatu. Nah, Al-Quran ini kan hakikatnya kalau kita baca, Al-Quran itu apa yang kita baca sesungguhnya? Huruf-huruf yang terangkai menjadi kata. Betul nggak? Kata-kata yang terangkai menjadi apa? Kalimat. Kira-kira di balik huruf itu ada makna yang tersimpan atau tidak? Ada. Dari di balik kata, setiap kata itu ada makna yang tersimpan atau tidak? Ada. Di balik kalimat itu ada makna yang tersimpan atau tidak? Ada. Bahkan bukan sekedar makna kan? Ada pelajaran yang tersimpan atau tidak? Ada. Ada ibrah yang tersimpan atau tidak? Maka usaha kita untuk menyingkap makna yang ada di balik kata-kata Al-Quran atau menyingkap makna yang ada di balik kalimat-kalimat Al-Quran atau lebih dari itu menyingkap pelajaran-pelajaran yang ada di balik kalimat-kalimat apa? Al-Quran. Usaha kita itu bisa disebut sebagai apa? Tadabbur. Di mana usaha orang untuk pentadabbur itu bertingkat. Kalau misalnya ustadz ya, ustadz baca Quran misalnya atau ulama lah, ya ulama baca Quran itu nggak butuh terjemahan lagi, karena dia sudah apa? Paham. Berarti makna yang dibalik Al-Quran itu dia udah paham. Tapi perlu tadabbur nggak perlu, karena Al-Quran itu selain makna yang kita ambil adalah apa?
Pelajaran. Ini pelajarannya apa ya? Baca surat Yusuf misalnya. Ya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya, kan kita tahu artinya. Sesungguhnya dalam kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Kan kita tahu artinya apa? Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya itu Benyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada apa? Kita. Padahal kita ini lebih banyak loh. Kenapa cuma dicintai 2 orang aja? Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, mungkin ustadz atau ulama dia tahu apa maknanya. Tapi tadaburnya dia itu apa namanya lebih tinggi daripada tadaburnya orang awam. Kalau ustadz atau kiai dan lain sebagainya, dia tadaburnya lebih dari itu. Bukan sekedar maknanya, tapi pelajaran-pelajarannya. Dari ayat tadi aja kan ada pelajarannya. Pelajarannya apa? Oh, Nabi Yusuf nggak akur sama saudaranya. Benar nggak? Oh, berarti kalau kita ada ketidakakuran sama saudara, ya itu mah lumrah juga. Benar nggak? Lah, Nabi Yusuf aja kayak gitu. Tinggal kita lihat aja Nabi Yusuf tuh ngadepinnya gimana. Kan gitu ya? Ngadepinnya gimana. Oh, dalam keluarga Nabi aja ternyata ada anak-anaknya yang nggak suka sama ayahnya. Kan? Ayahnya kan Nabi, siapa itu? Nabi Syuaib. Oh, Nabi aja anak-anaknya ada yang nggak suka sama dia. Yang nganggap ayahnya ini nggak adil, padahal ayahnya ini adalah seorang apa? Oh, ternyata itu dalam kehidupan itu sangat apa? Lumrah. Dah kalau kita ini, itu kan pelajaran-pelajaran. Makanya coba, ya orang yang banyak mengkaji Al-Quran, itu kan ngeluhnya dikit. Ngeluhnya dikit. Pernah dengar nggak Ustadz ngeluh? Pernah ada nggak? Ya kalau mungkin ada ya, mungkin jarang. Ya, ada nggak Ustadz yang curhat ke antum? Hah? Yang banyak itu HP-nya Ustadz, isinya curhatan orang. Tanya, benar nggak? Ustadz, anak saya gimana? Padahal mungkin dalam hati Ustadznya, ya Allah, padahal anak ini lebih dari dia nih. Ya kan? Emang Ustadz itu kamu punya masalah coba? Punya masalah nggak? Oh ya, mungkin hutangnya lebih besar ya, itu mungkin loh. Mungkin masalah keluarganya lebih rumit dari antum. Mungkin loh. Tapi kenapa dia nggak curhat, dia nggak galau, nggak apa? Mungkin dia ilmunya tentang Al-Quran ini dalam. Sehingga dia hidup santai-santai aja. Oh, itu mah biasa dalam kehidupan. Biasa. Nabi Muhammad Nabi terbaik, benar nggak? Keluarganya selalu akur nggak? Keluarganya selalu akur nggak? Kalau antum bilang selalu akur, ya kadang-kadang Ustadz tuh menceritakan keluarga Nabi itu terlalu blow up tinggi ke atas, sehingga seolah-olah nggak pernah ada riak-riak dalam keluarganya. Enggak, ada riak-riak dalam keluarganya. Bahkan dalam keluarga sahabat. Benar atau tidak? Kalau antum mengatakan keluarga Nabi itu terus kalem-kalem aja, nggak pernah ada riak-riak dalam kehidupan, antum berarti belum baca Al-Quran. Ada surat Tolak, benar nggak? Surat At-Tolak itu apa? Apa inti dari surat At-Tolak? Nabi pernah menceraikan Hafsah, betul? Ya, Aisyah pernah menjatuhkan piring di depan Nabi, benar nggak? Perang, ya. Kalau sekarang coba di depan suami istri lempar brownies yang harganya 200.000, wetar. Apa jadinya? Suami marah-marah, betul nggak? Kalau Nabi Muhammad itu orangnya kalem. Nabi Muhammad orangnya nggak suka ngegas, bahasa orang sekarang. Istrinya marah, Nabi kalem aja. Ghorot ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Dah, beres. Dah. Nggak mudah terkompori. Pernah dengar nggak kisah Yahudi yang mengucapkan salam kepada Nabi dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Apa artinya assam? Kematian bagimu wahai Muhammad. Nabi Muhammad santai aja. Waalaikum. Itu aja kan? Waalaikum, santai aja. Yang marah siapa? Istrinya.
Lanatullah alaikum ya abna al-qiradata wal khanazir, kata dia. Kata Aisyah. Semoga laknat Allah bagi kalian, kehinaan bagi kalian, wahai anak-anak kera dan anak-anak babi. Kata Nabi, ya Aisyah, rifkan ya Aisyah. Wahai Aisyah, santai aja. Santai aja, santai. Wahai Nabi, bukankah engkau telah mendengar bahwa mereka mengatakan ini. Kata Nabi, ya udah santai. Aneh kan udah balas, waalaikum. Udah beres. Ya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu banyak memberikan apa? Pelajaran bagi kita semua. Ya, semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita memahami kehidupan. Ya, sehingga apa? Kita tidak banyak apa? Mengeluh, ya, mengeluh di dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada makna tadabbur tadi. Jadi tadabbur itu adalah usaha untuk menyingkap apa yang ada di balik kata-kata, lafaz-lafaz ataupun kalimat-kalimat apa? Al-Qur'an. Berupa apa? Makna, berupa apa? Pelajaran, berupa apa? Kesimpulan hukum, ya. Berupa apa? Hikmah-hikmah. Dan masing-masing di antara kita, ya, berhak untuk mentadaburi Al-Quran sesuai dengan apa? Kemampuannya. Masing-masing di antara kita berhak untuk mentadaburi apa? Al-Quran dengan bentuk tadabur yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Kalau antum ini misalnya yang awam-awam, baca Quran paham nggak? Antum baca Quran paham nggak? Ya ada yang paham, ada yang enggak, benar nggak? Yang antum nggak paham, antum paling tidak berusaha untuk mencari maknanya. Usaha antum dalam mencari maknanya, ini langkah di antara langkah pertama dalam tadabbur apa? Al-Quran. Kalau lebih dalam lagi, misalnya antum baca tafsirannya, supaya antum dapat penjelasan yang lebih gamblang lagi tentang Al-Quran yang antum baca. Apalagi kemudian antum dapat pelajaran-pelajaran dari apa yang antum baca, maka tadabbur antum ya naik ke level yang lebih apa? Naik ke level yang lebih tinggi. Ya, intinya adalah bahwa usaha kita untuk menyingkap apa yang ada di dalam Al-Quran berupa makna, berupa pelajaran, berupa kesimpulan-kesimpulan hukum, berupa hikmah-hikmah, itu adalah merupakan usaha dalam mentadaburi apa? Al-Quran. Usaha dalam mentadaburi Al-Quran. Nah, setelah kita pahami apa itu makna tadabbur Al-Quran, ya, maka selanjutnya ada pertanyaan yang muncul. Di bulan suci Ramadan ini lebih baik mana nih? Kita khatam dengan jumlah yang banyak, atau kita khatam sedikit tapi disertai dengan tadabbur? Kira-kira bagus mana? Hah? Khatamnya sedikit aja, tapi disertai apa? Tadabbur. Atau khatam berkali-kali, ya, tapi tanpa disertai apa? Tadabbur. Ya, dulu saya punya teman, dia bilang, ini satu hari aja saya bisa khatam 5 kali. Bagus amat. Memang gimana cara ngataminnya? Ternyata dia baca Qur'annya kayak baca koran. Yaitu apa? Mulutnya nggak keluar suara. Ya, mulutnya nggak keluar suara, cuma kayak gini aja. Nah, 2 halaman. Ya. Ayat lagi. Itu bukan baca. Dan itu tidak terhitung baca. Bukan baca itu. Bukan baca yang dapat pahala. Kecuali kalau tanpa suara, antum baca, tujuannya tadabbur. Tujuannya apa? Tadabbur. Antum amati itu kata itu. Ya, antum amati. Yaitu pahalanya besar. Tapi kalau antum baca tanpa ada suaranya, itu antum nggak dapat pahala. Karena yang namanya baca itu adalah dengan gerakan bibir dan gerakan apa? Lisan. Sama, mohon maaf, dalam sholat. Antum dalam sholat bibirnya harus gerak. Walaupun sholatnya sholat zuhur. Mohon maaf, orang banyak sholat bibirnya nggak gerak.
Ya, cuma dalam hati Allahu Akbar. Habis itu dalam hati Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bibirnya nggak gerak. Itu nggak baca. Dan tidak terhitung baca. Karena yang namanya bacaan itu harus disertai apa? Gerakan bibir dan gerakan apa? Lidah. Karena apa yang tidak digerakkan oleh bibir dan lidah itu bukan bacaan. Bukan bacaan. Contohnya bayangan-bayangan antum dalam sholat. Antum suka bayangin sesuatu nggak dalam sholat? Itu kira-kira bacaan nggak? Kalau itu dianggap bacaan, antum membayangkan sesuatu dalam sholat, sholat antum batal. Benar nggak? Ya. Kalau itu dianggap bacaan. Kita Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, terus kunci motor di mana ya? Dicabut belum? Ya, roboh-roboh. Takut ada. Alhamdulillah. Nah, dalam sholatnya dia bilang gitu. Baru dia bayangin yang lain. Kita habis sholat ini, tadi istri nitip beliin nasi. Lupa beli nasi apa ya? Warteg atau Padang. Nah, terus dalam sholat. Cuma ngebayangin doang dalam sholat. Sholat kita batal nggak? Enggak. Karena itu tidak termasuk apa? Bacaan, cuma bisikan hati aja. Makanya sholat pun demikian. Sholat pun kalau bacanya nggak digerakin bibir, itu bukan bacaan namanya. Cuma bisikan hati aja. Maka untuk menjadi bacaan harus disertai dengan gerakan lisan dan gerakan apa? Bibir. Demikian pula baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu adalah dengan gerakan bibir dan gerakan apa? Lisan. Karena itu tadi kembali kepada pertanyaan tadi, lebih baik mana? Khatam banyak tapi tidak tadabbur, atau khatam sedikit tapi disertai dengan apa? Tadabbur. Jawabannya adalah kalau dua-duanya bisa dilakukan, maka itu lebih baik. Paling tidaklah di bulan Ramadan ini paling tidak antum paling tidak nih khatam sekali, paling tidak 2-3 kali sudah bagus. Kalau ada antum sudah khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka yang selanjutnya yang paling penting adalah apa? Tadabbur. Jangan sampai antum di bulan Ramadan ini hanya sekedar balapan aja, banyak-banyakan apa? Khatam. Gak usah deh ada pertanyaan, kamu udah khatam berapa? Gak usah. Gak usah, benar. Gak usah saling bertanya, udah khatam berapa? 10 kali. Oh, saya baru alhamdulillah udah 15. Gak usah. Karena dikhawatirkan ini riya. Kalau riya nanti malah amal kita apa? Amal kita menjadi terhapus. Lebih baik khatam sedikit, baru setelah itu dia tadabbur. Ya, seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, tadabbur itu seperti orang yang bersedekah dengan emas. Sedangkan baca Quran tanpa tadabbur itu seperti orang yang bersedekah dengan perak. Emas dengan perak lebih berharga mana? Emas. Walaupun sedikit dia emas. Walaupun dia banyak ya dia perak. Kalau dua-duanya bisa ya bagus. Peraknya banyak, emasnya juga banyak kalau bisa. Tapi jangan perak doang. Kalau bisa kita juga bersedekah emas. Terkait dengan Al-Quran kalau bisa bukan hanya dibaca tetapi juga ditadaburi. Banyak kisah di dalam Al-Quran di mana Pak Nabi dan para sahabat bahkan para ulama dulu mereka membaca cuma 1 ayat saja tapi disertai dengan tadabbur. Nabi Muhammad diriwayatkan ya pernah dalam 1 malam itu hanya membaca 1 ayat dalam surat Al-Maidah. Ayat-ayat terakhir dari surat Al-Maidah. Cuma 1 ayat aja. Sambil menangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ucapannya Nabi Isa di hadapan Allah kelak di hari akhir. Nabi cuma membaca 1 ayat ini sambil menangis. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu ya Allah, hamba-hamba engkau ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Terus diulang-ulang sampai malaikat turun. Sampai malaikat apa? Turun bertanya, ya Muhammad ma yubki. Wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Nabi? Ummati, ummati. Ummati, ummati. Wahai malaikat, aku mengingat nasib umatku nanti di hari akhir kelak. Di hari akhir kelak.
Maka malaikat itu kemudian melapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menangis karena mengingat nasib siapa? Umatnya. Cuma satu ayat dia baca. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, Inna la nahzuluka fi ummatik. Wahai Muhammad, kami tidak akan mengecewakanmu wahai Muhammad terkait dengan nasib umatmu nanti di akhirat. Ya. Jadi Allah tidak akan mengecewakan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan nasib umatnya nanti di mana? Di akhirat. Itu kisah dalam hadis di mana Rasul SAW sholat malam cuma dengan satu apa? Ayat. Dan banyak lagi kisah-kisah lain seperti Ummu Salamah, seperti Imam Abu Hanifah, ya. Dan ulama-ulama lainnya di mana mereka hanya satu ayat saja tetapi mereka dalami sambil mereka menangis, ya, dan mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Nah, ini seharusnya bagaimana interaksi kita dengan apa? Al-Qur'an. Jadi jangan sampai interaksi kita dengan Al-Qur'an setiap tahunnya ini tidak ada kemajuan-kemajuan. Nah, di bulan suci Ramadan ini mari kita gunakan dan manfaatkan kesempatan untuk mempererat interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara kita mentadaburinya. Terakhir barangkali yang saya ingin sampaikan ya adalah tentang bagaimana cara kita tadabur. Yang pertama yang paling penting untuk tadabur itu perlu satu yang paling penting kesiapan hati. Kesiapan apa? Hati. Hati perlu disiapkan dulu. Bagaimana menyiapkan hati? Yang pertama iman dulu dimantapkan. Untuk apa baca Quran kalau nggak beriman? Banyak orang baca Quran tapi nggak ngamalin. Bener nggak? Kenapa? Karena nggak beriman. Dahulu kata para sahabat, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Dulu kami ini mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Dulu kami pelajari iman dulu. Iman itu seperti apa? Kita mantapkan dulu iman. Baru kita belajar Quran. Sehingga ketika kita sudah mantap iman, lalu belajar Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah, itu ringan untuk dilaksanakan. Dalam Quran ada larangan, ringan untuk ditinggalkan. Kalau di zaman ini, apa yang terjadi? Mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari apa? Keimanan. Maka dari itu kata Ibnu Mas'ud, apa yang terjadi di akhir zaman? Yuqimuna hurufahu wa la yuqimuna hududahu. Pandai melafalkan huruf-hurufnya tapi tidak pandai melaksanakan perintah-perintahnya. Betul kan? Oh, baca Quran bagus, bahkan suaranya bagus-bagus. Sekarang kalau di YouTube aja muncul kori-kori yang baru. Benar nggak? Ya di video imam fulan sholat taraweh di masjid itu. Wah, bacanya bagus-bagus. Apalagi sekarang ilmu tajwid sangat digandrungi oleh kaum muslimin. Betul kan? Tahsin di mana-mana. Ya, hafal Quran dengan riwayat, dengan sanad, daurah Al-Quran. Banyak. Bagus itu bagus, tapi nggak terhenti di situ. Untuk apa kita pandai melantunkan huruf-hurufnya kalau kita tidak pandai melaksanakan apa? Perintah-perintahnya. Karena itu dalam hadis Rasul mengatakan, "Wal Qur'anu hujjatan laka au alaika." Quran itu bisa menjadi apa? Pembelamu, bisa juga menjadi apa? Penghujatmu pada hari kiamat. Kalau Quran kita baca, kita amalkan, hari kiamat jadi pemberi syafaat bagi kita. Iqra'ul Zahrawain kata Nabi, bacalah dua surat yang bersinar, yaitu apa? Al-Baqarah wa Ali Imran. Nggak usah banyak-banyak. Seolah-olah Nabi mengatakan, nggak usah banyak-banyak. Al-Baqarah sampai Ali Imran aja, baca, amalin. Makanya Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar itu hafal Qurannya bertahun-tahun loh. Anak-anak sekarang 3 tahun hafal Quran. 4 tahun hafal Quran. Cuma dalam waktu 3 tahun, 4 tahun hafal Quran. Bagus nggak? Bagus. Tapi harus diingatkan bahwa interaksi kita dengan Al-Quran jangan terhenti di situ. Banyak orang sekarang obsesi untuk menghafal Quran adalah supaya jadi imam. Supaya jadi apa? Imam. Jadi imam taraweh. Apalagi udah menikmati uang yang banyak. Wah udah.
Al-Quran bukan sekedar jadi imam, bukan, tapi diamalkan. Ingat nggak? Siapa orang yang paling pertama kali nanti menjadi kayu bakar api neraka? Siapa? Di antaranya adalah apa? Orang baca Quran. Karena nggak ikhlas. Ya, karena tidak apa? Tidak ikhlas. Nah kata Nabi, Iqra'uz Zahrawain. Ibnu Umar baca apa? Hafal surat Al-Baqarah aja bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia baru hafal surat apa? Al-Baqarah. Maka dari itu para sahabat dulu bilang kayak gini, para sahabat. Kana rajulu idza hafizal baqarata jalla fi ayunina. Dulu itu ya, di zaman kami, kalau ada orang hafal surat Al-Baqarah, satu surat aja Al-Baqarah. Jalla fi ayunina. Orang tersebut terpandang menurut kami. Dalam pandangan kami adalah orang yang hebat. Hanya menghafal satu surat, yaitu apa? Al-Baqarah. Kenapa hebat? Karena orang-orang dulu baca, hafalin, amalin. Baca, hafalin, amalin. Baca, hafalkan, amalkan. Ya, kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, kami tidak pernah melewati 10 ayat sebelum kami mempelajari ilmu yang ada di dalamnya, bagaimana cara bacanya, bagaimana kita mengamalkannya. Maka sekali kita belajar 10 ayat, maka 3 hal yang kita pelajari. Bagaimana kita membacanya, apa ilmu yang ada di dalamnya, bagaimana kita mengamalkannya. Makanya nggak usah banyak-banyak, tapi dihafalkan lebih bagus. Kata Nabi, bacalah 2 surat, Al-Baqarah dan apa? Ali Imran. Karena sesungguhnya nanti kedua surat itu akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghoyayatan atau ghamamatan. Seolah-olah kedua surat itu adalah kumpulan awan. 2 kumpulan awan. Atau 2 kumpulan burung. Nanti pada hari kiamat. Tuhajani an ashabihima yaumal qiyamah. Yang akan membela orang-orang yang mengamalkannya pada hari apa? Kiamat. Itu kalau 2 surat saja kita baca dan betul-betul kita apa? Amalkan. Jadi tadabbur itu persiapan pentingnya diantaranya adalah 1 kesiapan apa? Hati. Kalau hati nggak ada imannya, nggak akan tadabbur. Bahkan mungkin bisa tadabbur tapi nggak ada efeknya. Orang Arab zaman jahiliyah paham Quran nggak? Paham Quran nggak orang Arab zaman jahiliyah? Iya paham, tapi hatinya nggak beriman. Jadi nggak ada perubahan yang positif dalam kehidupannya. Bahkan ada orang yang gemeteran dengar Quran zaman jahiliyah kan. Ada namanya Utbah bin Rabi'ah. Ketika dengar Nabi Muhammad baca Quran, dia pulang ke Abu Jahal, ke Abu Lahab ya. Pulang. Ya. Utbah bin Rabi'ah ini yang nawarin ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kamu ingin apa? Udahlah, nggak usah dakwah lagi. Nggak usah dakwah udah. Kamu ingin wanita, kami kasih wanita. Kamu ingin harta, kami kasih harta. Kamu ingin jabatan, kami kasih apa? Jabatan. Itu yang nawarin kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak jawab. Nabi Muhammad cuma baca surat Fussilat. Nabi Muhammad baca sampai mukanya pucat. Utbah bin Rabi'ah ini. Karena mendengar keindahan Al-Quran. Kemudian dia pulang ke kaumnya. Bertemu Abu Lahab, bertemu kawan-kawannya yang jahiliyah dulu. Yang masih jahiliyah, Apa kata teman-temannya? Saharoka Muhammad. Ini orang udah kesihir sama Muhammad. Ini orang udah kesihir sama Muhammad. Artinya apa? Al-Quran memberi pengaruh sesungguhnya ke dalam dirinya. Sesungguhnya dia tahu kebenaran Al-Quran. Tapi karena hatinya tidak beriman, dia tidak mau mengikuti ajaran yang ada di dalam apa? Al-Quran. Karena itu tadabbur, kesiapan pentingnya adalah yang pertama adalah hati. Isi hati kita dengan keimanan. Jauhi kemaksiatan. Maksiat itulah yang bisa menutupi hati kita sehingga segala macam petunjuk bisa menjadi apa? Tertolak. Ya, jadi siapkan hati. Yang kedua adalah usaha. Usaha tadabbur apa? 1, membaca Al-Quran. 2, istima atau menyimak Al-Quran. 3, mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Paling tidak tafsir dan lain sebagainya. Ya, paling tidak tafsir dan lain sebagainya. Ya, membaca Al-Quran. Kalau ingin membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, maka baca Qurannya jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Baca Quran jangan cepat-cepat. Ya, kata Allah, Pak, warattilil Qur'ana
Tartila, bacalah Al-Quran setartil. Tartil itu artinya apa? Perlahan. Baca Quran jangan cepat-cepat, baca Quran dengan perlahan. Dengarkan Al-Quran, fokus baca Quran. Waktu yang tepat untuk baca Quran itu kapan? Malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Asyaddu wat'an itu artinya lebih mengena. Lebih mengena. Usahakan kalau ingin tadabbur baca malam hari. Kalau bisa dalam sholat tahajud. Kalau tidak bisa ya sudah baca saja. Ya. Nah ini usaha kita membaca apa? Mentadaburi aja yaitu dalam membaca Al-Qur'an, menyimak Al-Qur'an. Kemudian juga adalah mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Paling tidak kita yang awam ini kita membaca tafsir Al-Qur'an. Ya, baik itu tafsir-tafsir yang sederhana ataupun tafsir-tafsir yang panjang. Silakan dibaca supaya menambah pengetahuan kita sehingga kita tahu isi Al-Qur'an dan yang paling penting adalah bisa memberi pengaruh terhadap hati kita. Yang kemudian bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang melaksanakan perintah-perintah apa? Al-Qur'an. Ya, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga agar kita bisa tadabbur itu adalah bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar. Ya, punya pemahaman yang apa? Benar tentang agama. Banyak orang-orang pintar tapi pemahamannya salah. Akhirnya apa? Al-Quran sama sekali nggak berefek terhadap dirinya. Bahkan yang terjadi apa? Al-Quran dia kritik. Al-Quran dia kritik. Banyak orang sekarang kritik Al-Quran. Benar nggak? Kritik banyak. Nih Al-Quran nih nggak sesuai dengan emansipasi wanita. Nggak mendukung wanita. Tidak memperjuangkan kaum feminis atau tidak memperjuangkan hak-hak wanita. Kenapa? Karena warisan bagi laki-laki itu 2 bagian daripada apa? Wanita. Kan seperti itu. Dia menggugat Al-Quran. Al-Quran nggak adil. Masa wanita kalau ditinggal cerai atau mati sama suaminya harus menunggu masa iddah dulu. Tapi kalau laki-laki nggak ada masa iddahnya. Nah, itu pemahaman yang menyimpang itu. Banyak orang pintar gitu kan? Bahkan di kampus-kampus Islam. Iya kan? Di kampus-kampus Islam terakhir ada orang punya disertasi membahas tentang milkul yamin ya. Konsep perbudakan. Perbudakan itu bisa diterapkan zaman sekarang. Gimana itu? Laki-laki dan perempuan asal sama suka dengan suatu kontrak atau dengan suatu perjanjian bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh suami dan apa? Istri. Yang penting ridho. Kenapa? Sama dengan milkul yamin zaman dulu. Loh, Allah. Ya, ada juga bilang ngapain haji, ibadah haji, repot-repot, penuh capek-capek di bulan Zulhijjah. Udah waktunya dirubah aja lah. Nah, udah orang Indonesia mah wukufnya bulan Syawal aja pas kosong. Ya, nah itu orang pahamnya salah. Ya, padahal Allah mengatakan al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang tertentu. Ya, kalau wukuf itu ya tanggal apa? 9 Zulhijjah, nggak bisa diganti. Itu udah aturan. Aturan manusia aja nggak kita ganti-ganti. Ini aturan Allah mau kamu ganti. Hebat sekali. Ya. Jadi supaya bisa berefek Al-Quran itu terhadap diri kita, maka kita harus punya pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Pemahaman yang benar itu apa? Didasari oleh ilmu yang benar. Ada kaidah-kaidah yang telah baku, yang diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana memahami Al-Quran. Nah, bagi kita yang awam, maka kita belajar kepada guru, ya, yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dengan cara pemahaman yang benar. Atau paling tidak juga kita perkaya pengetahuan kita dengan membaca buku, membaca Al-Quran atau tafsir-tafsir Al-Quran yang betul-betul ya didasari oleh ilmu yang apa? Yang benar. Nah, dengan itu mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini betul-betul bisa memberi perubahan dalam hidup kita. Interaksi kita dengan Al-Quran semakin erat. Al-Quran bukan sekedar buku yang kita pajang atau buku yang sekedar kita baca,
kita bunyikan huruf-hurufnya, tetapi Al-Quran bisa menjadi ya pemberi perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita, sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi manusia-manusia yang benar-benar bahagia, benar-benar selamat, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Sebenarnya ya pembahasannya sangat panjang, cuma waktunya sangat singkat ya, kita tidak bisa bahas seluruhnya. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini paling tidak ya memberi motivasi bagi kita semua ini untuk mau mempererat hubungan dan interaksi kita dengan Al-Quran. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran, bukan sekedar membacanya saja, tetapi juga dengan mentadaburinya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Sebelum kita tutup, kita jawab pertanyaan terlebih dahulu. Dari Ikhwan ada pertanyaan atau enggak? Dari Ikhwan, oh itu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran tanpa menghafal apa? Ayatnya, maksudnya nomor ayatnya. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja menghafal Al-Quran tanpa menghafal apa? Nomor ayatnya. Tidak ada kewajiban menghafal nomor ayatnya. Bahkan lebih baik menghafal kalimat Al-Qur'annya daripada nomornya. Betul nggak? Ya, kadang-kadang kalau antum perhatikan, ada orang-orang yang hafal nomornya, tapi ayatnya nggak hafal. Ada orang-orang seperti itu. Ya, khususnya zaman-zaman dahulu, ada orang-orang seperti itu. Dia hafal ayatnya, nomornya, tapi tidak hafal bunyi ayatnya. Ya, di Quran nomor sekian, ayatnya sekian. Ada yang seperti itu. Bunyinya seperti apa? Enggak tahu, saya buka dulu. Ya, daripada seperti itu, mending hafal bunyinya tanpa dia hafal apa? Tanpa nomor ayatnya. Tidak ada kewajiban menghafal nomor ayatnya. Bahkan, mohon maaf nih, tidak ada kewajiban sebenarnya, tidak ada kewajiban menghafal Quran. Menghafal Quran itu wajib atau enggak? Enggak wajib sebenarnya. Tidak wajib menghafal Al-Quran itu. Tapi suatu keutamaan. Ya, jangan karena ucapan ini kemudian antum yang tadinya lagi ngapain Quran malah jadi nggak ngapal Quran. Enggak. Lanjutkan, hafal Quran banyak keutamaan. Tapi kalau ditanya hukumnya wajib atau enggak? Enggak wajib. Karena sahabat saja semuanya hafal Quran atau tidak? Tidak semua sahabat hafal Quran. Tidak semua sahabat hafal Quran. Dan ingat, pintu kebaikan banyak. Antum yang masih muda, lagi hafal Quran, lanjutkan hafal Al-Quran. Itu pintu kebaikan. Kita-kita ini yang udah tua, susah ngapal Quran, boro-boro Al-Quran ya. Semua 30 juz. Qul ya ayyuhal kafirun aja bolak-balik terus. Ya, wailul lil mutaffifin aja nggak hafal-hafal. Tapi apakah berarti tertutup bagi kita pintu kebaikan? Enggak tertutup. Antum ingin dapat pahala orang ngapalin Quran, biayai orang sekolah hafal Quran. Donasikan uang antum untuk pesantren-pesantren hafal Quran. Banyak rumah-rumah Al-Quran yang membutuhkan bantuan, antum bantu itu. Antum nggak hafal Quran, tapi dapat pahala orang yang hafal Quran. Jadi pintu kebaikan itu banyak. Dan kalau kita lihat masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah, ya, maka kita akan dapati bahwa mereka ini berjuang untuk agama dengan lapangan perjuangan yang berbeda-beda. Abu Hurairah karena kerjaannya di masjid terus. Maka dia apa? Jasanya. Jasa beliau adalah mengumpulkan hadis. Ya kan? Tapi pernah nggak kita dengar hadis diriwayatkan oleh Khalid bin Walid? Pernah dengar nggak? Dari Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kalaupun ada, nggak sebanyak Abu Hurairah. Tapi apakah berarti dia tidak punya medan perjuangan untuk Islam? Punya. Medan perjuangannya di mana? Di peperangan. Makanya dia pernah, ya Allah,
Dia pernah pegang Quran terus menangis. Dia menangis pegang Quran. Dia mengatakan, syagalani angkal jihad. Ya, jihad telah membuatku sibuk dari membacamu. Ya, aku tidak sempat membacamu wahai Quran karena aku sibuk berjihad. Itu tangisannya Khalid bin Walid. Zaman sekarang kita sibuk main HP, ya, nggak baca Quran, nggak pernah kita nangis. Ya, nggak pernah kita nangis. Khalid bin Walid itu nggak sempat baca Quran karena dia berjihad fisabilillah. Nah kita nggak baca Quran karena kita sibuk dengan handphone. Jadi intinya kembali kepada pertanyaan tadi adalah kita menghafal Al-Quran tanpa menghafal nomor ayatnya gimana? Ya nggak masalah, nggak masalah. Ya, orang dikatakan hafal Quran itu ketika dia menghafal ayatnya, bunyi ayatnya, bukan menghafal angka dari ayatnya, nomor ayatnya, atau nomor halamannya, atau nomor surat. Ya, jadi nggak masalah kita hafal Al-Quran tanpa kita menghafal nomornya. Ya, apabila itu menyulitkan antum, menghafal nomor ayat itu menyulitkan antum, lebih baik nggak usah antum hafalkan. Ya, lebih baik antum menyibukkan diri yang lebih bermanfaat, itu menghafal ayatnya lebih bermanfaat daripada menghafal nomornya. Ya, kadang-kadang orang menghafal nomornya pun, mohon maaf ya, terkesan hanya ingin menampilkan kehebatan, ingin menampilkan keunggulan. Ya, dan ini juga hati-hati. Hati-hati seperti itu. Bukan berarti kita menuduh, enggak. Tapi sebagai pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita mengesankan bahwa diri kita ini hebat, padahal enggak hebat. Ya, jangan sampai kita mengesankan diri kita ini hebat, padahal tidak tidak hebat. Jangan sampai kita terlalu memberi harapan kepada umat, seolah-olah kita ini ilmunya tinggi, padahal tidak demikian. Jangan. Kita apa adanya aja. Apalagi sebagai pendidik, sebagai ustadz, harus memiliki sifat nasihat. Nasihat itu apa? Memikirkan keselamatan untuk umatnya. Ya, kalau dia tidak terlalu hebat, jangan menghebat-hebatkan diri. Kalau dia ilmunya adalah pertengahan, ya sudah seperti itu saja. Jangan merasa kita ini bisa melakukan sesuatu, menjawab sesuatu sehingga meninggikan diri, sehingga membuat orang terlalu berharap pada kita, padahal ya sesungguhnya kemampuan diri kita yang paling tahu adalah diri kita sendiri, bahkan dekat atau tidaknya diri kita dengan Allah, kitalah yang paling mengetahui. Jadi jangan sibukkan diri kita dengan apa yang tidak bermanfaat, sibukkan yang lebih bermanfaat. Kalau antum sudah hafal Quran, kemudian mau menghafal nomornya, silakan. Tapi Qurannya belum hafal, antum sibuk menghafal nomornya, ya malah menghabiskan waktu. Lebih baik kita menghafal menghafal bunyi ayatnya daripada kita menghafal nomor ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan, kalau kondisi kita hanya bisa membaca agar khatam di Al-Quran di bulan Ramadan bagaimana? Ya, sudah kita jawab ya. Khatam saja nggak masalah, tapi kalau bisa, selain khatam, kita juga bisa tadabbur Al-Quran. Tidak ada perintah di bulan Ramadan ini harus banyak khatamnya, nggak ada perintah. Yang ada adalah kita diperintahkan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu banyak berinteraksi. Bukan banyak menghatamkan Al-Quran, tapi banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau sudah hatam 1, 2, atau 3 itu sebenarnya sudah cukup. Cukup bukan berarti sudah kita tutup Al-Quran, enggak. Tapi selanjutnya kita naik tingkatan dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Yaitu apa? Kita buka tafsirannya. Kita buka tadabburnya. Sehingga Al-Quran bukan hanya sekedar huruf-huruf yang kita bunyikan. Tetapi adalah ajaran-ajaran yang memberi perubahan. Itu yang paling penting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.